Kepulauan Riau, di sini di Kepulauan Riau, yang berada di bawah Kapolda, yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan. Satuan Kerja Direktorat Polisi Perairan dan Udara ini adalah satuan kerja yang tentunya bersifat operasional di dalam melakukan penjagaan pengamanan terhadap wilayah perairan dan juga pemantauan secara di udara ya, karena ini adalah kesatuan dari Bahar Kampolri di mana ada Kor Pol Airut. Jadi di sini khususnya di Direktorat Pol Airut Polda Kepri ya, tentunya kita melakukan upaya bagaimana dapat memelihara situasi Kamtibmas yang dapat terjaga dengan kondusif. Itulah tugas kami. Luasnya kurang lebih 252.601 km persegi. 96%-nya atau sekitar 242.600 km adalah perairan yang mempunyai 2.480 besar dan kecil dan mempunyai 22 pulau terluar, sehingga ini merupakan wilayah perairan yang cukup luas, sehingga sangat penting dan sangat perlu adanya Direktorat Perairan. Kesatuan yang berdiri pada 1 Desember 1950 ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan serta tantangan yang harus dihadapi melalui berbagai kegiatan. Tanggung jawab utama Direktorat Perairan dan Udara yang utama yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menjaga atau memelihara Harkamtibmas dan penegakan hukum di wilayah perairan dan pesisir pantai. Ini dengan kegiatan-kegiatan diantaranya itu kegiatan patroli, kegiatan binluh perairan, kegiatan sambang masyarakat, dan lain-lain yang membangun interaksi antara masyarakat dengan petugas Direktorat Pol Airut. Tantangan yang harus diselesaikan oleh Ditpolair juga disampaikan oleh Kabid Humas Polri Kepri, di mana salah satunya adalah menjaga wilayah perbatasan dengan negara lain. Tantangannya salah satunya karena memang di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau ini adalah wilayah perairan, di mana kita di sini ada 7 Polres ya. 7 Polres ini tentunya berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah yang tentunya berbatasan dengan wilayah negara tetangga. Karena memang wilayah hukum Polda Kepri ini khususnya di Kota Madya Batam dan beberapa kota-kota lain ya di kabupaten lain juga demikian. Ini sangat mudah sekali untuk orang akan melintas, baik itu orang maupun barang, karena memang di wilayah Kepri khususnya di Kota Batam ini adalah daerah free trade zone, seperti itulah ya. Tugas dan tanggung jawab Kesatuan Kerja Ditpolairut Polda Kepulauan Riau dibantu dengan adanya sistem perpolisian masyarakat. Tentu, sistem ini dapat membantu untuk bisa dekat dengan masyarakat sehingga himbauan yang diberikan dapat optimal dirasakan. Karena kami itu lebih mengedepankan namanya community policing, perpolisian masyarakat. Jumlah personil Polri adalah 460.000 sekian itu dengan jumlah penduduk Indonesia, apalagi jumlah personil Polda Kepri dan jajaran itu tidak akan mencukupi. Tentu dengan adanya pendekatan kepolisian melalui fungsi-fungsi satuan terkait ya, sebagaimana tadi ada Binmas, karena kan ada 3 ya, ada fungsi preemptif yaitu intelijen, dan juga fungsi daripada Binmas melakukan sosialisasi pendekatan pada masyarakat, ada namanya para Babin Kamtibmas. Kemudian ada fungsi preventif, salah satunya yaitu direktorat terkait seperti Pol Airut ini. Kemudian terakhir ada represif, penindakan. Di Pol Airut juga ada penindakan. Tadi yang disampaikan salah seorang warga masyarakat tadi adalah apresiasi buat kami, dan memang itu yang dikedepankan bagaimana perpolisian masyarakat. Jadi berarti mereka atau warga masyarakat itu harus sadar bahwa dalam memelihara Kamtibmas itu tidak hanya tugas Polri, tetapi mereka harus bangga menjadi warga negara Indonesia, minimal dia melaporkan bagaimana program Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, beliau selalu mengedepankan program presisi, yaitu lebih prediktif, kemudian membaca situasi dari jangan sampai potensi gangguan menjadi ambang gangguan dan gangguan nyata, dan juga responsif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Jadi mereka selalu tiap hari mencari
Itu kegiatannya adalah menjambangi pulau-pulau yang ada di wilayahnya. Nah, wilayah kami terdiri di Kecamatan Bakang Padang saja terdiri dari 146 pulau. Nah, itu kita bagi menjadi 3, yaitu Pulau Binaan, Pulau Pantauan, dan Pulau Sentuhan. Kami melaksanakan kegiatan Sambang Nusa Presisi di Pulau Lengkang, yaitu salah satu pulau binaan kami, yang mana pulau itu sangat antusias untuk bertemu dengan para aparat pemerintahan, terutama kepolisian. Untuk kegiatannya, yang pertama kami fokuskan kepada bakti kesehatan. Itu kita memberikan pengobatan secara gratis kepada masyarakat, bekerja sama dengan Bitdokes dan juga puskesmas tempat. Makanya kami mengundang Pak Camat dan puskesmas untuk kegiatan-kegiatan yang kami lakukan setiap minggunya. Itu kita memberikan pengobatan pada masyarakat yang rata-rata memang kalau orang pulau itu banyak sudah tua namun fisik masih sehat, ya kena flu, meningkatkan daya tahan tubuh, ataupun asam urat dan lain sebagainya, tapi penyakitnya tidak ada yang terlalu parah lah istilah. Kalau terlalu parah nanti akan kami bantu dengan puskesmas keliling kami jemput ke rumah, kami bawa ke rumah sakit. Dan kemarin alhamdulillah rata-rata masih sehat. Yang kedua, kegiatan perpustakaan bagi anak-anak itu salah satu kegiatan unggulan juga. Kami mengumpulkan buku-buku dari masyarakat di Kota Batam, jadi anggota mencari ke sekolah-sekolah buku-buku yang tidak dipakai lagi, kami kumpulkan, kami bawa ke pulau-pulau. Ini sangat membantu bagi anak-anak sekolah dasar, karena di pulau-pulau itu adanya hanya sekolah dasar. Jumlah siswa sekitar 70 sampai 50 orang lah. Nanti kami hitung dulu kelas 1 berapa, kami bagikan buku. Itu kami kemas dengan acara-acara seperti joget, seperti perlomba-lomba, itu untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kita untuk rutinnya kita laksanakan setiap minggu, dilaksanakan oleh seluruh kapal patroli. Kita laksanakan kegiatan perpustakaan keliling, kesehatan keliling, dan juga curhat masyarakat. Kita menampung aspirasi dari masyarakat. Salah satunya adalah karena mereka sehari-harinya nelayan. Nah, ini adalah perbatasannya. Jadi mereka selalu tiap hari mencari nafkah di negara Singapura. Di Singapura, di Malaysia, mereka memancing di sana. Yang kadang-kadang ya tentu karena masuk secara ilegal sebagai nelayan, tentu diusir oleh oleh kepolisian Coast Guard dari Malaysia. Nah, itu salah satu tugas kami, mengamankan mereka, jangan sampai ada kecelakaan, jangan sampai ada ditangkap oleh polisi Coast Guard sana. Kita selalu menghimbau agar kita tahu batas wilayah negara kita untuk mengambil ikan di wilayah kita, jangan masuk ke wilayah yang lain. Ini salah satu wilayah yang menjadi prioritas keamanan di wilayah Kepulauan Riau dan juga Indonesia. Jadi kita menjaga agar lalu lintas kapal-kapal tanker, kapal-kapal pembawa barang mulai dari Eropa sampai dengan negara Cina sana bolak-balik semuanya melewati selat ini. Ini sekitar 2.000 kapal per hari kita awasi. Kita melayani mereka agar perjalanan mereka tidak ada hambatan dan kendala. Kita menjangkau pulau terluar dengan masyarakat pesisir di sana. Kita di sini mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Kita menghubungi dari perangkat-perangkat desanya di sana, semua dokter juga. Untuk kegiatan Sambang Nusa, kita laksanakan kegiatan itu ada beberapa kali. Khususnya mungkin sebulan bisa 2 kali kita laksanakan, tapi khusus untuk Sambang Nusa Presisi ini mungkin hanya sebulan sekali kita laksanakan, dengan khususnya menjangkau pulau terluar. Kita memberikan himbauan-himbauan bagaimana bisa mendapatkan bahan bacaan gratis juga di sana, yang umumnya di Pulau Lengkang khususnya itu hanya mempunyai SD saja di sana. Kendala sih sampai saat ini belum ada ya, tapi mungkin misalnya seperti saat ini kan, kondisi hujan, kondisi cuaca itu nanti yang mungkin bakalan bisa jadi kendala. Karena pada saat kemarin kita mau melakukan kegiatan Sambang Nusa itu, kita betul-betul check and cross check bagaimana gambaran cuacanya pada hari ini. Kita harus betul-betul
cek di BMKG seperti ini. Kalau saja kemarin kita pelaksanaannya mungkin hari ini, mungkin tidak bisa dilaksanakan karena cuaca buruk seperti sekarang. Kegiatan Direktorat Polairut Polda Kepri tidak hanya berfokus dengan Sambang Nusa Presisi. Dit Polairut juga rutin melaksanakan kegiatan sampan layar. Sampan layar ini dilaksanakan ketika gelombang laut sedang tinggi, sedangkan anak-anak pulau harus berangkat sekolah, namun mereka kesulitan menembus ombak menggunakan kapal pancung. Disinilah peran Dit Polairut untuk menjemput dan mengantar anak sekolah sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, Kesatuan Dit Polairut juga dapat melaksanakan tindakan represif dengan menegakkan hukum di wilayah perairan. Ketika ada kapal yang tidak kooperatif dan mencurigakan, Dit Polairut dengan tegas menangkap dan memeriksa anggota kapal tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan preventif untuk mencegah adanya kasus dengan melakukan patroli yang rutin dilakukan oleh anggota Dit Polairut. Untuk patroli kita memang sudah kami bagi, masing-masing perbatasan ini sudah ada wilayah kapal yang jaga, jadi memang tiap pagi mereka harus standby di laut untuk memantau kegiatan nelayan yang pulang pergi di perbatasan ini. Jangan sampai ada permasalahan, kita membantu melayani masyarakat, walaupun hanya nelayan 1 orang 2 orang, jangan sampai ada permasalahan, kapalnya tenggelam, kapalnya ditangkap, dan lain. Kita rutin memberikan sembako kepada masyarakat karena memang salah satu komunikasi yang efektif ya. Pertama kami sampaikan, wilayah kami ini sebagian besar adalah lautan. Kami memiliki 6 kelurahan dan 166 pulau. Jadi masyarakat kami adalah masyarakat kepulauan dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Jadi sehubungan dengan kegiatan Sambang Nusa yang dilaksanakan Polda Kepri, kami sangat menyambut antusias dan mengucapkan terima kasih atas nama warga Belakang Padang yang hari ini dilaksanakan di Pulau Lengkang, Kelurahan Sekanaraya, Kecamatan Belakang Padang. Karena memang geografis kami adalah kepulauan, jadi memang sehari-harinya itu berinteraksi dengan laut. Satu sebagai perbatasan, yang kedua mencari nafkah juga di laut. Jadi alhamdulillah dengan kegiatan hari ini, Polda Kepulauan Riau melalui Polairut melakukan kegiatan pengobatan gratis maupun literasi kepada anak-anak sekolah. Karena kami yakin untuk merubah nasib masyarakat pulau, masyarakat hinterland ini adalah melalui sekolah, ya, melalui pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak lepas dari namanya literasi atau membaca. Jadi kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan dengan kegiatan ini menumbuhkan kembali semangat membaca atau literasi anak-anak kami, terutama di pulau. Karena bukan tidak mungkin anak-anak pulau juga bisa bersaing dengan anak-anak di kota. Saya katakan bahwa masyarakat kami inilah sebenarnya penjaga batas negeri di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena apa? Mereka tiap hari di laut. Informasi tentang ATHG, mungkin ancaman atau kejadian di laut, yang paling kita cepat mendapat informasi dari bapak-bapak di laut. Jadi memang dari faktor kebutuhan pokoknya, kemudian pendidikannya maupun kesehatannya. Perasaan saya sangat senang dan gembira karena ditemani oleh Bapak Polairut yang menemani kami di acara ini. Terima kasih Bapak-Bapak Polairut telah menemani kami dalam acara ini. Pembagian sembako yang rutin dilaksanakan di Polairut Polda Kepri dapat membantu mereka yang kurang beruntung untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan dasar. Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan nilai-nilai empati, memperkuat komunikasi, dan menciptakan masyarakat yang kuat. Untuk Bapak-Bapak Polairut, terima kasih atas bantuannya untuk masyarakat Belakang Padang. Terima kasih juga atas kunjungannya ke Belakang Padang. Mudah-mudahan Bapak Polairut sehat selalu.
Polda Kepulauan Riau, Inspektur Jenderal Polisi, Dr. Andes Tabana Bandung MSI selalu mengedepankan kepada kami sebagai personil, anggota personil dari Polda Kepulauan Riau dan Polres dan Polres jajaran, di mana kita sebagai anggota Polri itu harus benar-benar dekat di hati masyarakat, benar-benar mengedepankan apa yang dimaksud dengan unsur tribrata dan catur prasetya. Kita ketahui bahwa tribrata, setiap polisi Indonesia adalah berbakti kepada nusa dan bangsa dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga adalah senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Itu dalam bentuk tribrata tadi. Kemudian dalam catur prasetya juga sebagai insan Bayangkara, kehormatan saya adalah berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk satu, meniadakan segala bentuk gangguan keamanan. Dua, menjaga keselamatan jiwa, raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, menjamin kepastian daripada hukum. Yang keempat, memelihara perasaan tentram dan damai. Itu yang saya katakan tadi. Jadi diharapkan nanti Direktorat Polisi Perairan dan Udara ini adalah kepanjang tanganan daripada satuan fungsi yang tentunya dapat bersentuhan dengan warga masyarakat yang berada di wilayah pesisir atau di wilayah perairan. Bagi saya, ya suatu kebanggaan ya dengan moto kita itu Arnapat Darpamahe. Karena di laut kita bangga. Karena kita bangga karena maritim ini atau perairan ini merupakan bagian terbesar daripada negara Indonesia yang menjadi merupakan sarana transportasi, menjadi sarana mobilisasi kegiatan masyarakat, barang yang sangat mendukung dan sangat mempunyai pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga diberikan kesempatan tugas di Direktorat Polairut ini menjadi suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Melakukan komunikasi yang terus-menerus. Jadi kita tidak hanya hari ini kita kegiatan bulan ini, terus bulan depan kita tiba-tiba tidak melaksanakan kegiatan lagi di situ. Jadi kita terus melakukan komunikasi, hubungan. Kita juga membuka call center bila mana mungkin ada masyarakat di sana menemukan suatu kejadian atau ada kejadian masalah laka laut, atau mungkin ada hal-hal yang mencurigakan di laut, atau mungkin mereka tiba-tiba ada keperluan, misalnya genset di sana rusak, atau mungkin sistem apa rusak, semuanya kita terus membuka hubungan semuanya. Jadi tidak, walaupun kita mungkin berkunjung ke sana sebulan sekali, tapi dari segi komunikasi